Ya, shalom, shalom. Ini sebagian kita lagi pada puasa Ester ya. Festi dan lain-lain dan pada pasal. Saya jadi ingat tahun 98 akhir saya ditugaskan menjadi gembala sidang di Perth di Australia. Jadi kalau ibadah hari Minggu jemaatnya kadang-kadang 7, kadang-kadang 10 kalau lagi mahasiswa pada pulang nih. Kalau lagi ada mahasiswa sih lumayan 30, 25. Tapi kalau lagi mahasiswanya pulang tinggal 7 saudara. Nah, ya 7 lah. Dan kalau kita mau ibadah itu kan kita sewa hotel, jadi kita persiapan dulu. Jadi untuk persiapan, kalau nggak ada mahasiswa, saya ngangkat sound system sendiri, mic sendiri, terus WL juga nggak ada sih, jadi WL sendiri, saudara. Coba kalau main musik ada, belum kasih nggak usah main musik. Saya bawa firman saya sendiri, saudara. Ya kolektor juga saya sendiri, saudara. Jadi itu pengalaman yang nggak bisa saya lupakan, dan akhirnya ya bisa jadi bisa jadi WL, ya bisa worship karena hidup sendiri di sana, istri nggak ada, ya anak-anak nggak ada, istri bikin visa ditolak terus sampai beberapa kali bikin visa ditolak, jadi dalam kesendirian 1 tahun saya juga dalam sendirian, saya menyembah Tuhan, nggak ada teman, nggak ada saudara, menemukan Tuhan, mengalami Tuhan. Ya, itulah pengalaman saya di padang gurun. Hidup dengan iman, ya, dengan iman, dan apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan cukupkan. Dan saya baru tahu Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Setelah di pengasingan 1 tahun, biasa punya istri nggak ada, anak nggak ada, tapi Tuhan ada. Ya kita mau mulai ibadah kita apa yang ada, mundurkan diri di depan Tuhan. Tuhan, seberapa kami yang hadir di tempat ini, kami percaya 2-3 orang berkumpul hadir, kami lebih dari itu. Dan hari ini juga kami berdoa supaya kuasa-Mu yang sama hadir di tempat ini, berikan hikmat, karunia, kasih-Mu yang besar buat setiap kami, tingkatkan terlebih, urapi setiap kami supaya kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kami juga boleh berdoa untuk apa yang Tuhan suruh kami berdoa bagi negeri kami yang kami kasihi, Indonesia. Tempat ini dikatakan kami menjadi satu, bukan cuma sekedar bersatu, tapi menjadi satu. We are one. Kami dari berbagai macam gereja, kami boleh bersama-sama. Semua itu karena Tuhan. Karena itu, biar pengurapan dari tempat tinggi hari ini turun. Setiap pujian penyembahan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, berkenan padamu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar kami juga boleh menikmati hadirat-Mu di tempat ini, kami merasakan kasih-Mu, terlebih kami juga diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu
oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu Tuhan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu,
dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Engkau dari surga akan mendengar doa mereka, mengampuni mereka, dan Engkau akan memulihkan negeri mereka. Oleh karena itu, malam hari ini kami menaikkan pujian ini dengan satu iman percaya kami. Kau sanggup memulihkan negeri kami. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kalau Tuhan bisa berperkara atas negeri kami, maka Indonesia kembali akan pulih, Tuhan. Bahkan lebih baik dari apa yang kami lihat hari ini, Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, Tuhan, pulihkan, Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali, dan pulihkan kembali negeri kami. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya percaya itu pujian adalah dari 2 Tawarin 7 ayat 14, dan jawabannya ada di 2 Tawarin 7 ayat 15, mengatakan, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, saudara. Artinya kita percaya bahwa hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau membuang waktu kita bisa datang di tempat ini karena kita percaya ada Tuhan di tempat ini. Amin ya saudara.
Ya, saya rindu kita menyanyikan satu lagu. Rindu Tuhan tempat ini, rindu melekat kepada Tuhan tempat ini. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku.
Biarkan
Kadang-kadang kita lihat masa yang akan datang, kita juga bingung, saudara. Tapi setelah kita lewati, yang dulu kok bisa dilewati, bukan karena kita hebat, tapi karena kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Hari ini mungkin aneh juga nih, orang-orang lama bisa muncul seperti ini. Abraham yang puluhan tahun sama-sama dengan kita doa 2003, 2005 ya Pak Abraham ya. Kita doa 40 hari 40 malam 40 hari 40 malam di mana? Di Renang ya. Paniko datang, Pak Edilio datang, semua hamba Tuhan bisa datang 40 hari. Kita lewatin semua. Waktu itu Indonesia lagi krisis banget. Setelah 98 krisis banget. Udah gitu kena tsunami Aceh lagi, Nias, Alor. Pemerintahan pergantian dari Megawati ke SBY gak bagus banget gitu. Terjadi masalah sampai orang bilang Indonesia bisa menjadi negara yang gagal, menjadi failed state nation gitu. Tapi ternyata kita doa ya 555 tahun 2005 Pak Abraham aktif banget waktu itu. Kita berdoa dan Indonesia bisa sampai sekarang ini itu karena Tuhan menolong Indonesia. Dan saya berkeyakinan ini, kalau perlu ditolong, gak mungkin hadapin masalah di depan Tuhan juga gak tolong buat Indonesia. Saya merasakan Tuhan mengasihi bangsa ini ya. Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa ada, amin. Amin. Saudara, yuk kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami percaya lewat kami kumpul di tempat ini. Mungkin kami gak seberapa orang di tempat ini, tapi kami mempercaya firman-Mu yang mengatakan sekarang mataku terbuka dan teringatku memperhatikan Indonesia menjadi kepunyaan Tuhan, menjadi kepunyaan-Mu. Indonesia menjadi negara seperti sekarang ini semua karena Tuhan. Indonesia merdeka karena Tuhan. Dan kami percaya kalau hari ini mungkin banyak masalah dan persoalan, semua masih dalam kontrol Tuhan. Tuhan, Engkau melihat bangsa kami, Engkau melihat apa yang terjadi di negeri kami. Kami tahu Tuhan, Engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kau izinkan semua terjadi supaya orang kembali dekat melekat kepada Tuhan, supaya orang kembali semua berharap kepada Tuhan, supaya kembali Tuhan setiap orang mencari Tuhan. Terima kasih kami boleh berhimpun di tempat ini. Terima kasih kami boleh berada di tempat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin yang ada di negeri kami Indonesia, presiden kami, wakil presiden, seluruh menteri yang ada dalam kabinet Indonesia Merah Putih. Jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah awak mereka Tuhan. Buat mereka percaya Yesus adalah Tuhan. Buat mereka kembali dari jalan-jalan yang jahat. Bukankah firman-Mu yang mengatakan segala ujung bumi akan mengingat dan kembali kepada Tuhan kalau ada keluarga yang menyembah Tuhan. Kami di tempat ini seberapa kami ada menyembah Engkau. Kami keluarga besar di tempat ini Tuhan. Kami bersehati dan kami percaya Mazmur 22 ayat 28 Tuhan genapi supaya mereka mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya malam ini bukan malam yang kebetulan. Dan kalau sebentar kami juga ingin mendengar beberapa sharing daripada hamba-hamba-Mu di tempat ini, urapi mereka supaya apa yang menjadi pesan dari Tuhan, pandangan-pandangan para hamba-hamba Tuhan tentang bangsa kami, Tuhan boleh kami dengar di tempat ini dan menjadi pegangan dan pedoman buat kami. Kami gak takut, kami gak bimbang, karena Tuhan selalu menyertai kami.
kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita sama-sama katakan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya mau minta Bapak Isang Ciputra untuk sharing sedikit tentang apa yang ada di hatinya. Ya, silakan Pak Isang. Ya, shalom. Sebenarnya hari ini saya harusnya ada di Bandung. Cuma nggak tahu ya, hari ini itu supir saya kurang enak badan, jadi nggak bisa pergi. Tadi saya sudah bilang sama istri saya naik bus aja deh ke Bandung. Tadi sudah sampai di Halim, tapi rasanya tuh nggak sejahtera. Saya pulang lagi. Nah saudara, saya cuma mau cerita saja. Ya tentunya saya sama teman-teman Pak Bani Mulia juga sering cerita. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul 1 ayat 8, dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turut ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Seringkali banyak orang yang bertanya gitu. Tadi Pak Tony juga sebut ujung bumi. Seringkali banyak orang bertanya, di mana ya ujung bumi? Yesaya 42 ayat 10 sampai 12 itu menjelaskan. Dijelaskan bahwa nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyanyikan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Nah saudara, Yesaya 42 ayat 10 sampai 12 itu menjelaskan ujung bumi. Dikatakan ujung bumi itu lengkap saudara. Ada pulaunya, ada lautnya, ada gunungnya, ada bukitnya, ada padang gurunnya. Pokoknya lengkap saudara. Kalau kita membuka di Google saudara, banyak saudara negara-negara yang seperti itu. Kita buka di Jepang, Filipina, banyak lagi negara-negara lain. Itu kondisinya seperti itu. Tetapi ada satu yang istimewa yang dikatakan didiami Kedar. Nah kita semua tahu bahwa fakta berdasarkan data Indonesia adalah penduduk Kedar yang terbesar di dunia. Jadi saudara harus paham bahwa ternyata ujung bumi itu adalah Indonesia. Jadi saudara, firman Tuhan itu disampaikan mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, dan dari ujung bumi harus kembali lagi sampai ke Yerusalem. Nah sekarang masalahnya saudara, kita yang ada di ujung bumi, ini kacamata saya mungkin salah, tapi saya melihat kita ini yang ada di ujung bumi ini sekarang ini saudara, gereja-gereja ini ya kita lihat sendiri saudara, fakta. Sekarang gereja-gereja ini kebanyakan saudara membangun kerajaan sendiri. Mereka adu besar, adu megah, adu mewah, adu hebat. Jadi saudara, kalau kita memperhatikan gerakan misi, gerakan penginjilan, itu mandek saudara. Nah kita ingat ketika jemaat mula-mula, Kristen mula-mula saudara, waktu mereka hidup mapan, apakah mereka menginjil?
Mereka ngumpul di Yerusalem, ya kan? Nggak ada yang mau pergi. Akhirnya Tuhan ciptakan apa? Apa yang diciptakan? Bencana, saudara. Jadi saudara, ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita perhatikan dengan baik, dan ini tentunya yang harus menjadi pokok doa kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu nih, saya masih simpen ketua FKUB diundang kemarin, itu dikatakan bahwa ternyata saudara, ujung bumi itu pusatnya saudara, ya mungkin bisa, kalau bisa ditayangkan ini, ingat ya, mungkin masih ada Tanjung Priok terutama. Ya semua pejabat masuk utara, takut kalau masuk utara, wah Pak, ternyata acung begitu. Tokohnya tidak jadi orang kan? Ya nggak senang bertengkar. Dulu mungkin tokohnya lain berada begitu. Sebelum kita, ya dulu kan katanya banyak yang remah, banyak macam-macam. Antar suku juga ribut, antar etnis juga gelut, katanya begitu. Kalau udah kami lihatnya begitu, jadi tidak tahu. Makanya saya bersyukur pejabat asal sudah masuk utara pasti terima kasih pada kami. Saya nggak lanjutin. Beliau bilang apa yang terjadi di Indonesia harus dimulai dari Jakarta Utara. Ingat ya Pak, ketua FKUB, Ustadz yang ngomong, bukan pendeta sih. Tapi banyak juga pendeta-pendeta yang mendapatkan bahwa harus dimulai dari utara. Jadi kita ini saudara, bukan satu hal yang kebetulan. Saya lihat Pak Tony Mulya ini begitu gigihnya saudara. Dia nggak bangun kerajaan dia. Lihat aja saudara gerejanya, oh, sorry ya Pak, cuma segini aja gitu. Tapi dia tidak membangun kerajaan dia, tapi dia membangun kerajaan Allah. Dan kita melihat sekarang, jujur saudara, pergerakan doa itu benar-benar dimulai dari Jakarta Utara. Nah, kalau kita melihat saudara, tadi saya katakan di zaman Kisah Rasul, gereja itu terjebak kepada keadaan yang mapan saudara. Mereka masing-masing saya rasa sih mungkin mirip-mirip saudara seperti sekarang, adu besar. Akhirnya kan diporak-porandakan sama Tuhan sampai mereka pergi kan keluar dari Yerusalem. Alhasil saudara, Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Nah, kalau saudara perhatikan, kalau saudara membaca berita, ini hari-hari ini kan ramai saudara, di mana dikatakan fenomena Gen Z. Kalau saudara nggak percaya, saudara buka saja di Google. Itu Gen Z sekarang lagi hijrah ke luar negeri. Dikatakan di data, survei menunjukkan hingga 41% generasi Z mempertimbangkan untuk menetap atau berkarir di luar negeri. Semua tanda saudara. Kenapa? Apakah ini kebetulan? Jadi saudara, gereja yang mapan suatu saat akan diporak-porandakan. Dan siapa yang dipakai? Ya memang anak-anak muda saudara. Kalau saudara dan saya ya sudah akhir, tapi kita kan masih bersyukur, kita masih bisa berdoa. Jadi saudara harus meyakini bahwa apa yang dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Tony Mulya ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Dan kebetulan adanya di mana? Di mana? Jakarta Utara. Pak Ustadz dan banyak lagi kiai-kiai bilang kalau Jakarta Utara aman, Indonesia
semuanya aman. Jadi saudara bersyukur kalau kita punya pemimpin seperti Pak Tony Mulya. Makanya jangan cuma minta dia yang doain, tapi kita doain dia setiap hari. Supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan itu menjadi nyata. Jadi jangan sampai saudara bilang kok anak-anak muda ini pada kabur ke luar negeri. No, justru mereka lari, satu saat dipakai oleh Tuhan, ya, karena Injil akan diberitakan dari ujung bumi sampai kemana? Sampai kemana? Sampai kembali ke Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Siapa yang kita doain? Bu Ana doa deh. Ya, doakan aja tadi kita. Ya, doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati kami Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa lewat firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti maksud Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan setiap apa yang Kau kehendaki. Berikan kepada kami ketajaman dan kepekaan ya Tuhan, untuk boleh menjalani apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa usia kami, namun kami percaya Tuhan Kau masih memakai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memakai lutut kami untuk berdoa. Kami mendoakan negeri kami Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Tony yang Kau telah percayakan dia untuk dia melakukan pekerjaan-Mu yang mulia. Engkau terus Tuhan berikan hikmat kepadanya, berikan terus pengertian-pengertian yang baru ya Tuhan, sehingga dapat melakukan yang lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Biarlah kebenaran-Mu ini Tuhan meneguhkan kami untuk kami terus berdoa, terus menopang di dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami percaya Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapa, Engkau turunkan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu atas kami semua, sehingga kami diberikan kekuatan yang luar biasa. Karena kami tahu kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, yang kami mampu dapat lakukan perkara-perkara yang besar. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami selalu ada di dalam kasih-Mu, ada di dalam rencana-Mu, ada di dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan hidup kami Bapa sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, apa yang Kau kehendaki. Jadikan kami ini Tuhan alat-Mu, dimanapun yang Kau inginkan kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau utus setiap kami Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan, untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saat ini hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amalkan berhasil. Shalom Bapak Ibu. Ya, mungkin sebagai pendahuluan yang ingin saya bagikan, saya mendengar kurang lebih 1 bulan yang lalu ada Pembimas Kristen kita Pak Silaba menyampaikan satu informasi yang meneguhkan saya harap juga menggugah Bapak Ibu. Jadi kurang lebih beliau menyampaikan angka pertumbuhan rohani gereja kekristenan kita di Indonesia 1,7% pertumbuhan rohani jiwa baru.
Itu yang beliau sampaikan. Kemudian 21 atau 23% kurang lebih pertumbuhan lahiriah, pertambahan karena kelahiran. Kurang lebih 43% lebih perpindahan anggota gereja. Itu yang terjadi, itu fakta yang terjadi di kekristenan kita hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan, mengerti perpindahan itu dari mana ke mana, dari gereja mana masuk ke gereja mana. Kita tahu, saya tidak usah sebut. Karena itu hal yang paling kuat Roh Kudus ingatkan ke saya adalah berdoa dengan kesatuan. Karena di dalam gereja, baik dari Katolik, dari Protestan, Injili, Metodis, itu mereka ada memiliki rasa sakit hati yang sangat kuat. Itu sangat kuat sekali. 40% perpindahan gereja itu, dan kita tahu ke arah mana mereka pergi. Jadi kita tidak saling menyalahkan. Keadaan sekarang bukan keadaan yang baik-baik. Keadaan Indonesia tidak sedang baik-baik. Tetapi yang Tuhan sampaikan itu sangat berat. Harus banyak menangis. Tidak boleh menghakimi siapapun. Ada 2 level imam di dalam bait suci, ya, di dalam bait suci. Imam yang pertama itu yang ada di halaman, imam yang di halaman, yang menyembelih korban bakaran di sini. Mereka pun tidak boleh menghakimi orang yang datang membawa korban, penebusan dosa. Tidak boleh menghakimi sama sekali. Itu sifat imam, itu masih imam di halaman. Kalau imam yang di bait suci, imam besar, kita itu sebenarnya imam besar. Karena standarnya Tuhan itu, kalau Wahyu pasal 11 ayat 1 itu, kita harus imam besar. Kita harus mencapai standar imam besar. Hati, pikiran, kekudusan, kasih dari imam besar. Kalau tidak, kita belum selamat, Bapak Ibu. Wahyu pasal 11. Maka diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan perkataan, ambillah, ukurlah bait suci dan orang-orang yang beribadah, dan mesbah dan orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kecualikan pelataran, ayat yang kedua, yang di pelataran gitu. Orang-orang yang menganggap diri percaya tapi tidak sungguh-sungguh, tidak mengejar masuk ke bait suci, itu akan masuk di dalam masa aniaya dan tidak akan masuk di dalam penyingkiran, tidak akan mendapatkan tubuh yang baru. Bapak Ibu perhatikan, hanya yang di dalam bait suci yang sudah mengejar kekudusan, karakter Kristus, hati Kristus, air mata Kristus, itu standarnya, itu ukuran keselamatan. Sakit bersalin itu ukuran keselamatan. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengerti apa kriterianya imam besar, nanti baca Wahyu, kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kita menangis, itu hati imam besar, bukan imam yang di halaman. Kita menangis membayar harga untuk orang lain yang tidak mengerti mereka berdosa. Saya bacakan ya Bapak Ibu supaya kita dapat nangkap. Ini standar yang Tuhan kehendaki kita miliki. Kita yang membayar harga untuk orang-orang yang berdosa, yang tidak menyadari dosa mereka. Saya banyak diuraikan oleh Roh Kudus tentang hal ini. Ini standar hati imam besar. Ibrani pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang keempat. Saya bacakan Bapak Ibu, kiranya ini dapat memperkaya kita mengerti standar keselamatan yang Tuhan kehendaki itu. Standar imam besar, standar imamat rajani, standar bait kudus, bukan standar halaman. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Sebab imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat
karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Jadi imam besar, kita sering mengharapkan orang lain yang lebih lemah imannya untuk mengerti. Nggak bisa. Kita yang bayar harga. Kita bayar harga bukan supaya mereka selamat, supaya kita selamat. Karena pengejaran kita adalah serupa dengan Kristus. Allah tidak bisa merubah manusia selamat, tidak bisa. Karena itu kehendak bebas. Semua yang kita lakukan karena kita mengasihi orang lain, tetapi kasih yang kita pertunjukkan itu, kasih yang kita pertumbuhkan itu, itulah ukuran untuk kita selamat. Kita menangis untuk orang lain itu belum tentu akan selamat, belum tentu akan menerima. Allah akan bekerja karena kita menyalurkan belas kasih. Tapi apa yang kita lakukan itu akan menjadi ukuran apakah kita sudah termasuk imam besar atau tidak. Kalau Bapak Ibu lihat ayat ini, ayat yang ke-11, ini sangat mengerikan sekali. Coba kita baca ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang apa? Tentang panggilan dan standar ukuran imam besar. Banyak orang Kristen tidak menyadari itu. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya sangat keras sampai teman-teman sering menyebut saya sesat. Tapi Roh Kudus berbicara kepada saya sejak tahun 2017, ketika kami sedang fokus hendak diutus kembali ke Jordan. Saya dengar sendiri Tuhan berbicara. Tuhan katakan, buka pelayanan di Jakarta. Tuhan, kenapa di Jakarta? Saya tidak pernah pengen ke Jakarta. Tidak pernah pengen saya dari dulu. Saya pengen maunya ke desa. Dan Tuhan panggil kami di Arab. Kurang lebih 7 tahun. Saya tidak pengen di Jakarta. Bagi saya satu medan yang terlalu banyak orang mau seperti itu. Tapi Tuhan bilang buka pelayanan di Jakarta. Terus saya katakan, Tuhan kenapa di Jakarta? Banyak gereja besar, banyak pendeta besar. Terus Tuhan berkata seperti ini, yang sungguh-sungguh mengasihiku, yang sungguh-sungguh mentaatiku di dalam gereja. Tuhan sebutkan angkanya, saya tidak usah sebut angkanya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat tadi, berapa persen yang dikatakan oleh Pak Silaban dan Dimas Kristen, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus, orang-orang yang bersaksi, kurang dari sekian persen. Yang sungguh-sungguh mentaati, yang percaya banyak, tapi yang sungguh-sungguh mentaati mengasihi Tuhan itu sangat sedikit di agama Kristen Katolik, sangat sedikit Bapak Ibu. Yang mengasihi sekedar-sekedarnya banyak, yang percaya sekedar-sekedarnya banyak. Sedangkan standar Allah untuk selamat itu, mengasihiku segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tidak berarti saya katakan bahwa ketika orang percaya pasti hanya sekedar percaya masuk neraka, tidak. Tapi tidak akan masuk surga, melainkan hanya masuk di bumi yang baru. Itu yang Roh Kudus jelaskan kepada saya sejak tahun 2017. Tuhan berbicara panjang lebar. Swift, jangan hanya fokus ke orang Muslim. Kami ke Arab, kami bolak-balik ke Arab. Sampai tahun kemarin kami ke Arab. Saya ke Jordan, ke Oman 2 kali. Ke Jordan, ke Yaman. Menjangkau orang-orang Muslim. Kami melayani di sini orang-orang Iran. Banyak orang-orang Iran yang puji Tuhan. Tuhan menangkan melalui kami. Tuhan bilang jangan. Di agama Kristen sedikit yang selamat. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Dari situ tahun 2017 saya nggak ngerti. Kemudian Tuhan jelaskan, hati-hati Bapak, hati-hati. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya sangat keras. Saya berbicara dengan teman-teman saya yang sudah S1, S2, S3. Saya berbicara kepada mereka. Roh Kudus bilang, maaf ini. Pencurahan Roh Kudus belum terjadi Bapak Ibu. Pencurahan Roh Kudus belum pernah terjadi. Bapak Ibu keliru kalau sudah berkata pencurahan Roh Kudus sudah pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Itu baru hujan awal.
Itu baru gerimisnya. Kalau Bapak Ibu baca, saya baca ada 6 bukti. Saya paparkan itu dalam buku yang sedang saya tulis. Saya bicara dengan teman saya yang dokter. Yang terjadi di Yerusalem itu adalah hujan awalnya, bukan pencurahan. Makanya kata yang disebutkan itu definitif sekali, turun, bukan tercurah. Beda turun, terukur, beda tercurah. Jadi ada 6 bukti kalau nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Yoel. Pencurahan Roh Kudus adalah crash programnya Allah sesuai dengan Lukas pasal 14, Matius pasal 22. Pemenuhan rumah Allah sebelum terjadi perkawinan anak domba yang besar yang agung. Allah akan memerintahkan, cari kemana-mana, ke persimpangan jalan, ke lorong-lorong, paksa orang buta, paksa orang timpang, rumahku harus penuh. Itu crash programnya Allah. Dan itu definitif terjadi. Baca nanti di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 31. Itu terjadi di akhir zaman, pada hari terakhir. Itu definitif sekali. Ada tanda-tanda fenomena alam. Baik yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2, baik yang terjadi di Asusastra, itu tidak ada fenomena alam. Dan itu tidak terjadi lintas agama, lintas keyakinan. Di dalam Yoel pasal 2, budak-budak, anak-anak kecil yang baru lahir pun akan dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang tidak percaya, yang dekat dengan kita akan dipenuhi Roh Kudus. Ada 6 bukti. Itu belum pernah terjadi. Karena itu crash programnya Allah. Roh Kudus berbicara panjang lebar. Ini yang ku inginkan, hujan musim awal, hujan musim akhir akan sekaligus tercurah. Saya tidak mengatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus di Kisah Rasul 2 itu bukan karya Roh Kudus, tapi itu baru gerimisnya, belum pencurahan, Bapak Ibu. Nah itu kita berdoa. Bapak Ibu kalau tidak mengerti step by stepnya itu, Bapak Ibu akan keliru. Saya ngomong ini kepada teman-teman saya yang dokter. Saya katakan, ini bukti. Loh iya Bang ya, iya Bang ya. Bapak Ibu baca, pencurahan Roh Kudus belum pernah terjadi. Hujan awalnya sudah, gerimisnya iya. Karena pencurahan Roh Kudus itu adalah crash programnya Allah, rumahku harus penuh. Nangkap ya Bapak Ibu, Roh Kudus banyak berbicara ke saya. Saya dulu gak ngerti, masa gitu ya Tuhan ya? Swift kata Tuhan, perhatikan tetanggamu, orang-orang temanmu, saudaramu, keluargamu yang Kristen. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintaiku. Mereka tidak sungguh-sungguh mengasihiku. Mereka tidak menjadikan aku pusat dan tujuan hidup mereka. Nangkap ya Bapak Ibu? Nangkap ya? Tidak ada penghakiman di sini. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Saya menangis. Karena itu sejak tahun 2017 mulai kami dipenuhi air mata. Jangan menghakimi siapapun, kata Tuhan. Jangan pernah menghakimi siapapun. Penyesatan di dalam agama kita itu sangat mengerikan. Sangat mengerikan Bapak Ibu. Orang berpikir asal percaya selamat. Tidak Bapak Ibu. Harus sungguh-sungguh. Nah hari ini kita berbicara bagaimana kita berdoa. Mulailah kembangkan karakter imam besar. Amin. Mulailah menangis untuk sesama. Mulailah beranikan diri untuk bersaksi. Saya jujur-jujuran dengan Bapak Ibu. Kami hidup dalam misi. Kami misi 12 tahun di pedalaman Sulawesi, berhadapan dengan orang-orang Islam, Bugis yang garis keras. 12 tahun kami dengan mereka. Orang-orang Bugis itu luar biasa keras sekali. Kemudian Tuhan bawa kami ke Yaman. Dan puji Tuhan selama di Bugis pun lumayan ada banyak Tuhan yang menangkan. Juga di Yaman Tuhan menangkan orang-orang Arab. Tapi saya menangis ketika saya sampai di sini, ketemu dengan teman-teman pendeta berkata-kata, Pak Sitorus hebat ya Pak Sitorus. Pak Sitorus memenangkan banyak jiwa di Arab. Saya bilang tidak, bukan saya yang hebat. Kalian tidak melakukan, kalian hanya melayani di gereja. Kalian tidak mau bersaksi, ada banyak. Kita ini
Kita ditempatkan Tuhan itu di daerah di negara Islam terbesar di dunia. Tapi kita sibuk tadi itu, hanya memindahkan 40% tadi dari kandangnya orang ke kandang kita. Itu yang menjadi sasaran kebanyakan gereja. Mari bangun Bapak Ibu, amin. Bangun Bapak Ibu. Belajar untuk peka, belajar untuk mendengar Tuhan berbicara. Saya sangat percaya pengurapan Tuhan akan dahsyat. Pengurapan karunia doa peperangan, pengurapan hikmat Tuhan yang luar biasa. Saya senang sekali karena kegerakan doa saya ikut dengan tim doa yang lain, doa yang sangat luar biasa juga hari-hari ini. Dan saya sangat bahagia. Mulai kita berdoa. Mulailah Bapak Ibu melihat tetangga-tetangga kita dengan air mata. Amin. Hanya dengan standar sakit bersalin kita akan mendapatkan belas kasih karunia. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Dan kita mau memberi dulu ya. Persembahan roti. Betapa hatiku. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau memilikiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersepakatan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kasih tepuk tangan lagi buat Dimas, saudara. Dimas, ini bisa diduduk? Apa yang tadi Pak Martin sampaikan yang terakhir, saya juga heran kok persis dengan apa yang saya sampaikan tadi pagi dalam doa puasa Ester. Ya, jadi ini yang saya sampaikan dalam doa puasa Ester yang kita nantikan. Ada? Ada ya? Oke. Ini mungkin ayat yang awal. Jadi saya cerita bagaimana ada orang datang dari Taiwan bilang nanti Indonesia akan 50% gelap, 50% terang, yang cukup mengerikan waktu itu 2 tahun yang lalu. Pak Isa hadir enggak ya? Enggak ya Pak Isa enggak hadir. Yang hadir di sini Pak Isa hadir. 50% gelap. Kita waktu itu aduh gimana Indonesia bisa jadi gelap? Belum, istilah Indonesia gelap belum ada waktu itu. Tapi apa yang dikatakan 2 tahun yang lalu itu ternyata hari ini terjadi 50% gelap. Waktu itu saya udah berdoa, Pak, maksudnya Tuhan kalau 50% gelap, 50% terang gimana? Tuhan bilang gini, jangankan 50%, asal ada terang gelap tuh nggak bakal menang. Amin. Jadi perang doa memang mesti kuat. Amin. Nah ayat ini menurut saya sangat penting. Ya, kalau kita mengalami sekarang 50% gelap dan terang seperti hari ini kesempatan kita harus bangkit lalu menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Ini tadi saya sampaikan di doa puasa. Lalu yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu gitu. Amin.
Kalau nggak ada gelap, gimana bisa lihat kemuliaan Tuhan, saudara? Makanya tadi juga yang dibahas sedikit juga ayat 7, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Tapi ini nggak mungkin terjadi kalau yang ini nggak dilakukan, kalau ini nggak terjadi. Jadi dunia perlu nubuat gitu. Siapa yang nubuatin itu? Ya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus yang tadi Pak Martin bilang. Ini apa yang diucapkan sama dengan tadi yang diulang, yang saya tulis ya. Yoel 2 ayat 28 mengatakan, kemudian pada hari daripada itu akan terjadi dan belum terjadi, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakku laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat apa? Penglihatan, saudara. Bahkan di dalam Kisah Rasul bilang akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dan saya percaya hari terakhir adalah hari ini, saudara. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan mencurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan apa? Bernubuat. Saudara tahu nubuat itu apa? Nubuat itu kita menyatakan apa yang akan terjadi di depan. Halo? Bisa mengerti? Tadi Pak Martin singgung, anak dari kecil nanti bisa bernubuat, akan tahu yang ke depan. Bisa ngerti maksudnya? Dan hari ini, ya kemarin saya mau setelah di gereja ini, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Mudah-mudahan saya setelah bisa sekarang. Saya akan setelah sama saudara, ini fenomena yang terjadi hari-hari ini, apa yang terjadi dengan orang Kedar, ini kan. Mereka perlu masa depan, mereka datang ke wihara, saudara. Jamsi ya? Jamsi ya? Bayangkan sekampung Jamsi, saudara. Pengen tahu masa depan gimana? Sampai ini kan kambing Kedar. Mereka sekarang lagi kegelapan, lagi bingung. Halo? Amin. Dan dalam keadaan bingung ini perlu tahu ke depannya seperti apa. Ya, mereka pikir kelentenglah jawabannya. Padahal saya percaya Roh Kuduslah jawabannya. Halo? Amin. Kalau Roh Kudus tercurah, nanti anak-anak kecil bisa bernubuat, saudara. Semua kita mendapat penglihatan, mendapat mimpi, saudara. Dan mereka pasti datang ke kita. Halo? Amin. Tuhan izinkan gelap supaya ada terang. Amin. Bukankah di firman Tuhan dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan gelap gulita memenuhi seluruh bumi. Betul? Ini chaos, gelap, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, Allah berkata, jadilah terang, terang jadi seketika. Amin. Siapa yang menjadikan terang itu? Roh Kudus. Halo. Amin. Roh Kudus katakan, Tuhan bilang, jadilah cakrawala. Roh Kudus menjadikan cakrawala jadi. Jadilah benda penerang di langit. Jadilah bulan, jadilah matahari. Halo. Amin. Itu cuma dengan satu perkataan tuh. Jadi
Roh Kudus menjadikan, Roh Kudus menjadikan, Roh Kudus menjadikan. Halo, amin saudara. Itu ada 3 perkataan jadilah. Tapi yang lain hendaklah tuh yang udah jadi begitu, hendaklah 3 kali juga. Kalau waktu menciptakan manusia, baiklah kita yang menciptakan manusia. Ya oke lah, ini dalam Kejadian. Nah, waktu Pentakosta yang kita bilang hujan awal tadi, baik betul Bapak ya, Pentakosta itu ketika murid-murid berkumpul, ya kan, menjadi satu tubuh ya. Ya, Yesus jadi kepalanya, Roh Kudus baru hujan rintik-rintik. Baru hujan rintik-rintik aja, Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, saudara. Injil diberitakan ke semua makhluk, betul? Iya kan? Itu sudah terjadi dan menjadi kenyataan. Tadi yang ditulis, dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Itu adalah amanat Tuhan pada waktu itu. Tetapi kita di akhir zaman ada amanat agung yang Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Wah, ini menurut saya ini Pentakosta yang Panikos lebih bilang Pentakosta ketiga ya, istilahnya. Gak apa-apa lah mau apa sih. Tapi menurut saya ini pencurahan Roh Kudus yang sedang kita nanti-nantikan. Dan saya percaya dengan ayat yang tadi baca, ini Indonesia. Amin. Ujung bumi Indonesia. Nah itu tadi ayat waktu saya doa kan ada dari Mazmur 22 ayat 28. Ya, segala ujung bumi akan mengingat dan berbalik kepada Tuhan. Perhatikan kata mengingat dan berbalik, mengingat lalu berbalik kepada Tuhan. Kalau keluarga datang sama-sama menyembah Tuhan, worship God. Kita ini keluarga loh. Keluarga nyembah bareng-bareng, nanti ada orang yang diingatkan dan berbalik kepada Tuhan. Itu dahsyat. Makanya kita akan bikin acara Indonesia Menyembah yang kelima, yang nanti bulan Agustus, kita akan buat di mana, di Sarbini ya. Itu nggak main-main loh, saudara. Kita menjadi keluarga. Kita kan di sini We Are One, tujuannya supaya kita menjadi keluarga loh. Karena dari pribadi Abraham punya anak Ishak. Nah, dengan dari pribadi menjadi keluarga, saudara, akhirnya menjadi suku, dan suku menjadi kaum, setelah kaum menjadi bangsa. Betul nggak, saudara? Abraham menjadi bangsa kan? Iya tuh. Nah, bangsa yang di dalam kerohanian ini mempengaruhi bangsa yang ada di negara kita. Kalau bangsanya sehat, negara juga kuat. Kalau gereja sehat, ya negara kuat. Sekarang kenapa negara kita begini? Karena bangsa dalam keluarga ini belum sehat. Kalau gerejanya nggak sehat, saling bedol-bedolan jemaat, ya kan? Saling mewah-mewahan, undang dari Australia. Sekarang seperti entertain, ya kan? Lebih hebat, kasih makan. Ada sekarang buka yang baru lagi, pakai fasilitas yang lebih hebat. Ya orang datang cuma kasihan. Halo, harusnya gereja bisa harmonis, keluarga ada harmonis, karena harmonis itu menentukan berkat Tuhan datang. Dalam Mazmur 1:3, karena sungguh alangkah baik dan indahnya bila saudara hidup dengan rukun. Seperti apa? Minyak di kepala Harun turun sampai di janggut, sampai ke jubahnya. Seperti itu Tuhan perintahkan berkat dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Tuhan perintahkan berkat. Kalau kita bisa rukun, gereja bisa rukun, berkat itu Tuhan kirim, saudara. Amin. Makanya saya kemarin senang banget saya bisa nemuin anak saya yang di Batam. Lalu saya nemuin anak saya yang di Australia, ya. Saya bilang gini, kenapa sih Papi lama kali ini?
Enggak, papi pengen menggenapi firman Tuhan. Apa firman Tuhannya, Pi? Nah, saya bilang gini, kalau kita rukun kayak begini, itu kita bikin malaikat sibuk. Bisa ngerti? Halo? Kalau keluarga rukun, itu malaikat sibuk apa? Sibuk mencari berkat untuk kirim ke kita. Halo? Kita begini, arwah kayak begini, sedikit ini nih, itu kita membuat sebentar lagi malaikat sibuk ke kita. Karena kita keluarga, halo. Dan berkat itu hanya turun lewat keluarga, halo. Keluarga yang harmonis, berkat itu datang. Jadi nggak usah kita sibuk-sibuk. Jadi ada dulu pepatah manusia ya, rajin pangkal, hemat pangkal. Itu bohong, salah. Menurut saya. Ya, walaupun pintar, rajin ya kan, tapi kalau Tuhan gak berkati tetap susah. Banyak orang pandai susah sampai hari ini, saudara. Berkat itu bukan datang karena itu, saudara. Kalau keluarga harmonis, malaikat sibuk cari berkat buat kita. Kalau kita pun harmonis, malaikat sibuk cari berkat buat kita. Sekarang yang jadi masalah, gereja banyak yang kurang harmonis, saudara. Betul? Saling serang satu dengan yang lain, ribut. Aduh, saya kadang-kadang sedih. Buat saya sih nggak masalah. Pak Abraham ini saksi. Dulu kita ibadah kedua sampai ke atas ya Pak Abraham. Betul? Kita dulu ibadah sampai ke atas. Kalau jam 10, kita 3 kali ibadah loh. Sekarang kita ibadah cuma sekali, orangnya sedikit. Buat saya no problem juga sih. Ya, mereka mungkin lebih bagus, no problem juga buat saya. Karena tujuan saya bangun gereja ini bukan untuk kerajaan saya, halo. Saya hanya alat, makanya kalau saya bilang kok segini aja, no problem. Yang penting kerajaan Allah saya dirikan di Kelapa Gading ini. Dan percaya atau tidak, ya, kalau saudara datang ke Kelapa Gading aman, saudara. Ada perlindungan Tuhan. Kita tuh udah 2 kali loh, siaga 1, tanggal 18 Maret, sama tanggal 1 Mei kemarin. Kelapa Gading udah siaga 1. Kenapa? Kita banyak sipit yang rencananya mau serang kita, tapi nggak terjadi. Kenapa? Karena gereja di Kelapa Gading bersatu. Amin. Makanya dibilang sia-sialah katanya kita membangun rumah kalau bukan Tuhan. Sia-sia pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita bersatu, kita dalam Tuhan, kita dilindungi. Kelapa Gading dilindungi, Jakarta Utara dilindungi, saudara. Dan kita menjadi contoh untuk tempat-tempat lain. We are one, tadinya kita mau bikin di semua kota. Puji Tuhan, yang jadi cuma di Kelapa Gading doang, saudara. Kita bisa kumpul begini, saudara. Kita kan bilang semua kota bikin, cuma di Semarang ada lah, sebulan sekali. Cuma di kita tiap minggu bisa datang kayak begini. Puji Tuhan, kita adalah keluarga Allah yang diberkati Tuhan. Bila kiri kanan kita keluarga yang diberkati Tuhan. Bilang. Amin, saudara. Ya, amin. Kita akan akhiri ya. Saya mau doa buat saudara semua. Tuhan, terima kasih di tempat ini kami menghampiri Engkau, berjumpa dengan Engkau. Kau melihat dari surga Tuhan. Foto kami dari atas, potret kami dari atas. Bahwa kami adalah keluarga-Mu Tuhan, keluarga Allah. Kami bukan gereja yang terpisah, tapi kami gereja yang bersatu dan menjadi satu Tuhan di tempat ini. Kami tahu Engkau disenangkan lewat kebersamaan kami dan satu janji-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan akan memberkati seperti embun di Bukit Hermon turun ke Bukit Sion. Seperti itu juga malaikat akan memberkati kami dengan cara-Mu yang ajaib ketika kami bisa rukun seperti ini Tuhan. Kami tidak saling ribut satu dengan yang lain, gereja memikirkan satu dengan kami saling membahu-bahu dengan satu dengan yang lain. Kami unity, bukan cuma unity tapi kami dua menjadi satu, lebih daripada unity. Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus supaya apa yang Tuhan janjikan seperti apa yang terjadi di Taman Eden, semua pohon buahnya boleh dimakan dengan bebas. Kami percaya juga seperti itu Tuhan, kami akan menghasilkan buah dengan luar biasa dan buah itu boleh kami makan sehingga kami boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kita bangkit berdiri.
berkati di perjalanan, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan apapun yang kami kerjakan. Tuhan jadikan berhasil dan betul-betul. Arahkan hatimu pada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, pulang dan terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera, anugerah, rahmat, sukacita, kekuatan dan kelimpahan dari Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tangan kiri kanan, Tuhan Yesus memberkati.